Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi gaya kampanyenya yang ditiru dua pasangan calon lain. Anies kerap menggelar kampanye dalam format dialog hingga live streaming media sosial. Anies menghormati upaya kandidat lain meniru gaya kampanye pasangan calon Amin. Menurut Anies, kampanye harus dibuat berkualitas dengan dialog langsung ke masyarakat. Kampanye Anies dalam format dialog Desak Anies ditiru kandidat lain seperti Cawapres Mahfud MD yang mengusung Tabrak Prof. Gaya live streaming media sosial juga diikuti dua paslon lainnya. Nomor 2, nomor 3 yang dia ikutan live TikTok. Oh, udah pada mulai. Oh, syukurlah kalau gitu. Juga punya program kayak Desak Anies nih, Pak Anies. Ya, itu kita membawa gagasan perubahan. Dan perubahan itu dimulai pada saat kampanye. Satu, membuat kampanye menjadi berkualitas. Kampanye bukan soal pemasangan banner, tapi kampanye tentang ide, gagasan, dan rekam jejak. Dan itu dimulai dengan kegiatan diskusi. Lalu yang kedua adalah dialog langsung dengan seluruh masyarakat, salah satunya lewat live TikTok. Jadi ketika kemudian itu diikuti, kami bersyukur. Dan mengikuti itu memerlukan kebesaran hati. Jadi saya menghormati kebesaran hati mereka untuk ikut di dalam rute yang kami tempuh. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi pelaporan yang dilakukan sekelompok orang yang menamai diri mereka petisi 100. Menurut Muhaimin, pemakzulan hanya bisa dilakukan di DPR, namun hingga saat ini tak ada yang sedang memproses pemakzulan itu. Saya belum mendengar langsung siapa saja, tapi saya kira nggak ada satupun yang sedang memproses. Karena kalau ada pemakzulan itu melalui DPR memproses, sampai hari ini tidak ada. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut tak ingin jadi pemimpin yang banyak bicara, menebar janji, tapi tak ada hasil. Prabowo menyatakan saat ini rakyat tak dapat dibohongi dengan janji seperti itu. Saat bertemu pendukungnya di Bengkulu, Prabowo menyinggung tak ingin jadi pemimpin yang hanya banyak bicara dan suka menebar janji. Menurut Prabowo, rakyat saat ini tak dapat dibohongi dengan kata-kata yang tak diimbangi dengan hasilnya. Kita tidak mau banyak bicara, banyak omong, banyak janji, tak ada hasil, tak ada kerja. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi, saudara sekalian. Partai Berkarya mendeklarasikan dukungannya untuk paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dilakukan usai para kader mendengar aspirasi masyarakat. Dukungan ini sengaja tidak dilakukan pada awal-awal atau sebelum masa kampanye karena mereka merasa tidak ingin terburu-buru. Lihat di debat itu siapa yang paling beretika, siapa yang paling sabar, siapa yang bisa membuat suasana itu menjadi kondusif, sangat baik, aman, dan siapa yang paling memiliki gagasan, dan siapa yang paling otentik dari para capres dan cawapres. Kita menilai 02 itu yang paling otentik. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut seorang calon presiden memang semestinya menjaga emosi saat berdebat dan tidak memperlihatkan kemarahan di muka publik. Ganjar menilai penampilan debat yang dihiasi dengan kemarahan dan emosi akan menimbulkan persepsi tidak baik di masyarakat. Iya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif, meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu ya. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Sehingga kalau kemudian bicaranya ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini. Oke, secara kuantitatif tidak bisa, maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya apa. Itu edukasinya.
Kiai hingga Masyai Madura menyatakan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dukungan itu disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab, Jalan Raya Kedundung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pasangan ini dinilai figur yang merepresentasikan keindonesiaan dan sekaligus keislaman. Sudah lengkap. Saya kira pasangan ini adalah figur yang merepresentasikan keindonesiaan dan sekaligus keislaman. Kalau Pak Ganjar saya tahu, saya pernah kukar bersama Pak Ganjar sholat